Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. وقال أيضا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan setiap hari kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang tidak ada batasannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kalian ingin menghitung daripada nikmatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka Imam Al-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Tafsir Murah Labid, beliau mengatakan daripada nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan amal soleh. Kenapa? Karena manusia tanpa adanya agama, tanpa adanya iman, maka manusia akan sengsara di dunia dan di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan beliau adalah sebagai suri tauladan bagi kita semua. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bagaimana hari demi hari mengikuti daripada suri tauladan yang diajarkan oleh beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah, agama adalah sebagai tanda bahwasanya manusia itu akan selamat dunia dan akhirat. Dan hanyalah agama Islam di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan diterima. Manusia tanpa agama dia akan sengsara selama-lamanya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tamsilannya daripada permisalannya adalah orang yang ada agama dengan orang yang tidak ada agama. Permisalannya adalah sebagaimana mushaf Al-Quran. Jadi mushaf Al-Quran ini, terkadang kertasnya Al-Quran dia tidak setebal daripada kertas majalah. Dia tidak seindah, secantik daripada kertas majalah yang dilukis dengan warna-warna terkadang. Akan tetapi ketika Al-Quran ditulis daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Al-Quran lebih jauh tinggi mulianya daripada majalah-majalah. Kenapa? Kita bisa lihat daripada buktinya. Orang yang telah selesai membaca majalah dengan orang yang selesai membaca Al-Quran beda. Ketika orang telah membaca majalah, setelah dia baca, dia lempar begitu saja. Kemudian jikalau dia bosan, dia jadikan bungkus-bungkus daripada bungkus, terkadang bungkus gorengan, bungkus segala macam. Akan tetapi sekarang Al-Quran walaupun ada yang sobek-sobek, tetap diletakkan daripada tempat yang tinggi. Dan orang yang memegang Al-Quran maka harus orang yang punya suci atau berwudu. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya itu,
segala sesuatu jikalau ada hubungannya dengan agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan muliakan. Jadi benda mati saja apabila ada hubungan dengan agama, sebagaimana karpet masjid dengan karpet, mungkin karpet gedung presiden di istana negara sana, karpet merah lebih mahal karpet daripada karpet merah gedung presiden. Tapi karena ada hubungan dengan agama, karpet masjid sampai sekarang tidak pernah ada orang yang masuk masjid pakai sendal atau pakai sepatu. Tapi karpet gedung presiden harganya seperti apa? Karena tidak ada hubungannya dengan agama, maka sampai sekarang yang menginjak pun memakai sepatu, terkadang memakai sandal-sandal. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari sinilah kita mengetahui daripada pentingnya daripada kita beragama. Ketika kita menghidupkan agama, kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Akan tetapi ketika kita sudah susah di dunia, masalah harta kita, ekonomi kita sudah sedikit, tambah-tambah kita tidak memiliki daripada agama yang kokoh, maka Allah Subhanahu wa taala akan daripada membinasakan kita di akhirat nanti. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti was shaumi Ramadan." Jadi bangunan Islam ini terdiri atas 5 tiang, 5 rukun daripada rukun Islam. Yang pertama syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ketika kita syahadat, bukan cuma kita menyebutkan dengan lisan, tapi kita meyakini dalam hati kita bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, menjadi daripada nabi terakhir yang mana la nabiyya ba'da, tidak ada setelah Nabi Muhammad nabi lagi. Ketika ada orang yang mengaku nabi, maka itu adalah nabi palsu atau sesat. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengikuti daripada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari surah, sirah, sarirah, daripada pakaian, kemudian perjalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hijrah. Mungkin sekarang ada yang hijrah dari perbuatan buruk ke perbuatan baik dengan syarat-syarat taubat yang telah disebutkan di dalam video-video yang kemarin, bagaimana kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bagaimana sarirah, pikiran sebagaimana memikirkan umat. Sekarang banyak umat yang mana lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa hadirin Allah Subhanahu wa taala? Wa iqamis shalah, mendirikan daripada salat. Mendirikan daripada salat, karena salat ini adalah tiang daripada tiang agama. Wa ita'iz zakah, menunaikan daripada zakat. Wa hajjil baiti, dan berhaji ke Baitullah, yakni Ka'bah. Bagi orang yang mampu, maka segeralah melaksanakan daripada haji. Kemudian yang terakhir apa? Wasami Ramadan. Di dalam hadis ini, saum pada bulan Ramadan diakhirkan. Jadi berpuasa pada bulan Ramadan. Terkadang ada juga puasa sunnah untuk daripada menambal dari pahala-pahala yang terkadang pahala wajibnya kita bolong-bolong, seperti itu. Maka kita puasa sunnah. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap amalan sebagaimana puasa, ketika puasa kita kurang benar, ada tambalannya puasa sunnah. Terkadang apabila solat kita kurang benar, ada solat-solat sunnah. Solat wajib kita bolong-bolong diganti dengan solat-solat sunnah. Tapi kita mengkodok daripada solat wajib yang bolong. Dan amalan-amalan lainnya ada daripada pahala sunnahnya. Sebagaimana sunnah daripada haji ada umrah.
Akan tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak ada amalan sunnahnya. Ketika iman kita cacat sedikit pun, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermasalahkannya di akhirat. Maka bagaimana kita hari demi hari, waktu demi waktu kita memperbaiki daripada iman dan amal soleh kita, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Iman kita benar pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan diri kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai situ saja yang bisa kita bahas pada dalam hari ini. Doakan kami dan doakan seluruh umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan berpecah belah. Ana ngomong seperti ini masih grogi. Kenapa ana terkadang itu? Terkadang ada juga yang nggak suka sama video-video ana la ba'sa, bodoh amat. Yang penting ketika ana punya ilmu, maka ana amalkan dan ana sampaikan. Bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ingin wafat, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan daripada 124.000 sahabat. Maka apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah agama telah saya sampaikan kepada kalian dengan secara kafah? Maka sahabat mengatakan iya. Maka apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Balighu ani walau ayah. Maka ketika kita memiliki daripada ilmu, maka kita sampaikan walaupun itu satu ayat. Jangan melihat daripada keburukannya saja. Adh-dhannu bil mu'minina khairan. Jadi dalam kitab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adh-dhannu bil mu'minina khairan. Berprasangkalah baik kepada saudara muslimmu dengan sebaik-baik prasangka. Jadi ikhwah muslimin ini sampai akhirat nanti, ketika saudara kandung kita, kalau misalnya dia bukan Islam walaupun saudara kandung, maka tidak sampai akhirat. Tapi ketika ikhwah muslimin, sampai daripada akhirat. Ketika ada orang yang menyampaikan dari perkara yang baik, maka kita dukung. Jangan kita malah mencaci atau mencemooh. Kenapa? Terkadang kita kurang daripada introspeksi daripada diri kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sebagaimana sifatnya iblis. Ana khairu minhu, saya lebih baik daripada dia. Kenapa iblis ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak memiliki daripada adab, merasa lebih baik, padahal iblis ini gurunya malaikat. Tapi kenapa iblis dilaknat? Karena tidak memiliki daripada adab. Ilmu setinggi apapun kalau tidak memiliki daripada adab, maka tidak ada gunanya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan pagi ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.